Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Widyastuti, NIM 18030361115, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, UIN Wali Songo Semarang. Tujuan pembuatan video ini adalah guna memenuhi tugas PPL kolaborasi yang saya laksanakan di SMA Negeri 8 Semarang. Di SMA Negeri 8 Semarang ini saya ditempatkan di bidang perpustakaan. Nah, untuk lebih jelasnya apa saja sih kegiatan saya di minggu ketiga ini, silahkan simak video saya berikut ini. Salah satu kegiatan inti perpustakaan adalah pengolahan bahan pustaka, di mana buku-buku yang akan dijadikan sebagai bahan pustaka tidak langsung ditaruh di rak perpustakaan, melainkan harus diolah terlebih dahulu agar semua buku tercatat dengan rapi dan diletakkan pada posisi yang tepat. Tujuan bahan pustaka perlu diolah yaitu 1. Untuk mempermudahkan pengaturan koleksi. Nah, setiap bahan pustaka yang masuk akan dilakukan inventarisasi mulai dari pencatatan identitas buku, tanggal masuk, hingga pemberian kode unik, barcode hingga cap. Semua itu untuk mempermudah pengaturan koleksi, sehingga setiap koleksi dapat diletakkan di posisi yang tepat. Sewaktu-waktu ada pustaka yang pinjam, maka pengelola tinggal masuk ke sistem dan mencatatnya. Kemudian yang kedua adalah memudahkan pelayanan terhadap pemustaka. Setiap perpustakaan pasti berusaha untuk memberikan pelayanan terbaiknya untuk para pemustaka. Dengan adanya pengolahan bahan pustaka ini, harapannya mampu meningkatkan pelayanan kepada pemustaka. Setiap buku akan diklasifikasikan dan ditata secara sistematis pada rak buku. Setiap rak memiliki isi dengan kategori yang seragam. Dengan begitu para pemustaka lebih mudah menemukan bukunya. Yang ketiga adalah memudahkan pengelola dalam menemukan buku. Tidak hanya pemustaka saja, tapi pengelola juga dimudahkan dengan adanya pengolahan bahan pustaka yang baik. Sewaktu-waktu melakukan pengecekan, perawatan, dan pencatatan ulang, maka buku yang dicari dapat dengan mudah untuk ditemukan. Yang keempat adalah menjaga kualitas buku. Tentu tidak sembarangan buku bisa masuk ke dalam perpustakaan. Buku yang sudah lolos uji dan sortir saja. Terdapat beberapa buku yang tidak dimasukkan sebagai koleksi, seperti buku cacat, rusak, mengandung berbahaya, melanggar hukum, dan tidak sesuai dengan profil pemustaka. Tidak hanya buku baru saja yang harus diolah, buku-buku lampau juga diperiksa setiap selesai dipinjam dan semua buku dicek secara rutin untuk menjaga kualitas buku. Pada umumnya, proses pengolahan bahan pustaka terdiri dari pemberian stempel, inventarisasi, klasifikasi, katalogisasi, dan kelengkapan fisik. Pemberian stempel hak milik dan inventaris hal ini bertujuan agar buku-buku tersebut secara sah menjadi milik perpustakaan dan tidak dapat diakui menjadi milik pribadi oleh orang lain. Setelah selesai, buku kemudian dilakukan inventaris atau pencatatan bersamaan dengan pemberian nomor induk. Buku kemudian juga akan diklasifikasikan berdasarkan ukuran, jenis, dan cabang ilmu. Ini berguna untuk memudahkan pemustaka dalam mencari buku yang diinginkannya. Setelah itu, pembuatan katalog untuk memudahkan pengelola dalam mencari informasi buku yang ada di dalam perpustakaan. Terakhir, memberikan kelengkapan untuk memudahkan pengelola dalam melayani peminjaman buku, seperti pemberian label penomoran, barcode, hingga kertas pengembalian buku. Untuk kegiatan minggu kedua, saya sudah menjelaskan mengenai kegiatan saya dalam penginventarisasian buku. Nah, di situ saya sudah memberi nomor induk untuk buku-buku yang baru masuk. Nah, kemudian di kegiatan minggu ketiga ini saya memasukkan data dari inventarisasi tadi, kemudian membuat kantong buku. Nah, saya membuat kantong buku dan mengetiknya di dalam Word sesuai dengan kode inventarisasi buku tersebut dan sesuai dengan data-data yang sudah ada dalam buku inventarisasi tersebut. Setelah selesai, saya membuatnya di Word, kemudian saya print dari data-data itu tadi, saya print menggunakan kertas karton. Kemudian saya menggunting menjadi beberapa bagian sehingga terbentuk seperti kotakan berbentuk kantong.
Nah, dari situ masih terbentuk lembaran kertas. Nah, supaya terbentuk seperti kantong, maka bagian sisi kanan atas harus dipotong menyilang supaya nantinya lebih mudah untuk menaruh kartu buku ke dalam kantong tersebut. Karena belum terbentuk seperti kantong, maka setelah digunting harus dilipat sehingga nanti menyerupai kantong. Setelah digunting, kemudian saya melipat kertas ini menjadi mirip sebuah kantong, yang dimana nanti kantongnya itu ditempelkan ke dalam bagian belakang buku. Setelah terlihat bentuk seperti kantong, karena tadi sudah dilipat, maka harus ditempelkan menggunakan lem kertas. Nah, di sini kita tempelkan di bagian belakang sampul buku. Dan usahakan jangan sampai menghalangi dari tulisan ilustrasi buku tersebut. Nah, lanjut di sini karena tadi sudah membuat kantong buku. Nah, jadi kantong buku itu nanti diisi dengan yang namanya kartu buku. Nah, kartu buku ini dibuat dari kertas manila berukuran 6 x 10 cm. Dalam kartu buku ini dicantumkan keterangan tentang nama pengarang, judul, nomor, nama peminjam, tanggal kembali. Kartu buku ini dibuat guna mengetahui siapa saja yang meminjam buku tersebut dan buku apa yang dipinjam, karena sudah tertera identitas buku seperti pengarang, judul, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.